Jadi awal datang ke sini jelasnya kan ada yang lebih dulu menghuni tempat ini. Jenengan pernah mengalami kejadian apa, Mbak? Yang katanya didatangi genderuwo itu seperti apa? awalnya sudah tidur, saya kira cuma mimpi. Ternyata bangun itu kaki saya ada yang megangin gitu. Jadi banyak sekali yang jenengan berdua alami ya di tempat ini ya. Yang dimana mereka berdua ini hidup berdampingan dengan demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di sebuah desa pinggir hutan yang dimana saat ini kebetulan saya bertemu dengan seorang warga. Mas paring asma sinten? Eko. Mas Eko ya? Nggih. Mas Eko, untuk alamat dari lokasi ini ikut mana? Nganjuk Jatikalen, desanya Dawuan, Desa Dawuan, Kecamatan Jatikalen. Jatikalen, Nganjuk, Jawa Timur. Dan ini lagi apa jenengan, Mas Eko? Bersihkan ini batu lumpang. Watu lumpang. Ya, Jadi ini benar-benar watu lumpang yang dimana dikelilingi batu bata. Batu bata ini baru apa kuno, Mas? kalau ini baru, yang Baru. ini lama. Oh, yang watu lumpangnya saja yang lama. Nah, ini kan banyak sekali persajian, Mas Eko. Tempat ini dikeramatkan warga ya, termasuk ya. Ya, orang sini. Jadi jenengan setiap hari membersihkan tempat ini. Ya, tidak tiap hari, cuma sering. Sering ya. Ya, Karena banyak gugurnya daun apa namanya? Bambu. bambu. Jadi jenengan ketika sempat ada waktu jenengan bersihkan tempat ini Iya. ya. Mas Eko sendiri kalau rumahnya di agak ke sana, di mana? Ya, sana. Nanti setelah ini boleh nggak kita mampir ngopi? Monggo, mampir. Boleh ya. Jadi ini yang mau saya tanyakan, Mas Eko. Kenapa kok ada banyak persajian di sini? Ya, kalau ada hajatan, nikah, sunat, itu pasti ngasih sesaji di sini. Jadi ketika warga punya gawe, Ya, itu ritual atau ya menguri-nguri ya ya. di tempat ini ya, dengan persajian seperti ini. Ya. Seandainya hal itu tidak dilakukan, apakah ada dampak buruk dari yang dialami warga sekitar sini, Mas Eko? Ya, paling sering gitu kalau ndak ngasih sesaji. Apa yang dialami warga sini? Ya, Contohnya, kadang contohnya. sakit, kayak ditakut-takuti, itu ada. Yang punya gawe itu, Ya, ataukah hujan gitu ya, ya, atau yang buku sepi gitu ya, bisa jadi. termasuk ya. Ya, Saya juga mendengar kabar dari tadi juga sempat mampir ke warung kopi, katanya di sekitar hutan bambu ini banyak sekali mistis yang sering dialami masyarakat. ya, sering sini. Apa contohnya, Mas Eko? Barangkali jangan paham. Kalau ada kayak niatan kurang bagus di sini, pernah kejadian segi fisik itu kayak kerbau tapi kepala manusia ada. Terus ke sana sedikit ada sering kelihatan juga ular besar kali. Ular Ya, itu di punden juga, di Punden, cenderung di Punden. Di sini banyak Punden. deket rumah jenengan ya, Iya. ya. Batu lumpang kayak gini juga banyak di sini. Jadi tidak hanya ini ya, batu lumpang yang ada di hutan bambu ini, Tidak, banyak. banyak sekali. Kayak permainan zaman dulu kayak Dakon. batu dakon itu ada banyak juga. Seperti kampung. Seperti zaman dulu. iya, saya baru nggak. Kenapa kok ada jejak peradaban seperti lumpang, batu dakon, alat permainan era dulu? Ya, Itu ternyata di sini bekas perkampungan kuno. sepertinya begitu. Soalnya kuburan lama juga ada, Ada makam kuno makam kuno juga di hutan bambu ini, sekitar sini sekitar sini. ada. Berarti rumah jenengan juga di area perkampungan kuno ini. Iya, Rumah jenengan berdiri di atas perkampungan kuno. ya, di tepi hutan Tentunya banyak sekali hal mistis yang jenengan alami ya, Mas Eko. banyak. Kita bisa nggak agak masuk ke hutan bambu sana, Mas Eko? Ini membuat saya penasaran. Kemistisan hutan bambu yang ada di pinggir desa ini katanya banyak sekali sosok yang seperti jenengan sampaikan tadi, kerbau ya. Ya, Kerbau yang kepala manusia berkepala manusia, terus ular besar tapi sekali ada. pendek. Panjang sampai tidak kelihatan kepala sama ekor, Oh, saking panjangnya. saking panjangnya. Kepala sama ekor sampai nggak Nggak kelihatan. kelihatan. Sebesar apa kira-kira, Mas? Kurang lebih seginilah. Kurang Itu ular lebih. nyata kah atau ular gaib? Kira-kira? Kira-kira
bukan nyata. Seandainya itu nyata, pasti ada dampak Dimakan ternak-ternak warga di sini Iya. banyak hilang. Tapi selama ini nggak ada Nggak ternak yang hilang ada. ya. paling cuma kelihatan, jarang-jarang kelihatan gitu. Berarti ular gaib ya Mas Eko ya. Iya, ular. Kita jalan Mas Eko. Monggo, Hutan bambu sana. Yuk, monggo. monggo. Mas Eko, Dalam. hutan bambu ini ya, jarak dari hutan bambu ini sama rumah jenengan kira-kira berjalan butuh waktu berapa menit? Kurang lebih 10-an lah. 10 menit ya. 10 Berarti dekat menitan. banget ya Mas Eko ya. Ya, Oke, tapi kita explore dulu hutan bambu ini. Katanya di sini banyak sekali tempat-tempat yang dimana warga lokal sini pun jarang berani yang datang ke hutan bambu ini ya Mas Eko. Mas Eko akan menunjukkan Ya. di mana tempat-tempat ini bisa dibilang ada dimensi alam lain lah gitu ya Mas Eko ya. ya, Sering muncul sosok-sosok yang ketika diceritakan mungkin orang tidak akan percaya. Nah, seperti di luar nalar, tapi karena kita hidup berdampingan dengan mereka, mau nggak mau kita harus percaya. Mas Eko, pekerjaan sehari-hari sebagai apa Mas? Bertani? cari kayu bakar Oh, cari kayu bakar ya? Ya. di hutan, Di hutan? Ya. Terus dijual ya Mas Eko ya? jual. Sini, sering Apa Mas? sekitar sini. Di sekitar area sini, Ya, sampai jalan sana kesaksian jenengan banyak sering yang takut lewat. banyak yang takut lewati tempat ini. Ya, pernah ada perempuan kayak apa ya, seperti pocong, genderuwo ada. Di area sini. Tergantung niat si orang yang lewat. Jadi sosok-sosok yang jenengan ceritakan tadi seperti pocong, Ya, juga genderuwo, itu kan makhluk seperti itu kan sering menggoda ya, menggoda manusia. Itu pun tergantung orang yang digoda, iya, hatinya pas atau enggak. Ya. Ketika mau melintas tempat ini, di hati kecilnya sudah nit, wah jangan-jangan nanti ada genderuwo, pasti muncul gitu. iya sering Sering muncul seperti itu. Jadi di tempat ini ya Mas Eka ya. Dan ini sudah umum ya Mas Eka, warga sini sudah Udah tahu sering semua. ya, sudah tahu semua ya. Di sana ada sungai kecil Di bawah situ Mas. ya, di bawah. Hah? Dulu pernah dikeruk sama pemerintah, mau didalemin supaya lancar airnya, tapi alat beratnya sering rusak, Sering rusak. kayak ndak mampu di sekitar sini. Hanya di area sekitar Di sini. hutan bambu ini. Iya. Kalau yang di sana lancar, Oh, yang di sini. aneh kan, ketika di sebelah sana lancar, di bawah juga lancar. Iya. Nah, ketika mengeruk di sini sering rusak. Sering rusak, kayak ndak mampu gitu tenaganya. Tiba-tiba nggak punya daya Iya. tenaga dari alat berat itu ya. Terus akhirnya ditinggal ya Mas ya. Ditinggal. Ditinggal. Iya, Nggak berani ya melanjutkan ya. nggak berani. Rusak juga. Rusak ya. Oke, ada lagi Mas Eko, yuk tunjukkan. Karena ya nanti kita tidak eksplor semuanya Mas Eko ya, sebagian saja lah. Iya. Takutnya kan ini waktu jenengan bekerja ya. Kita menyita waktunya Mas Eko untuk mengeksplor hutan bambu ini. Di sini juga pernah Mana Mas? ada ular, juga pernah di sini. Oh, di sini. Ya, selain di sana, di sini juga pernah. Jadi dua lokasi yang Ya, sering muncul ular ular besar di sini. besar. Mungkin ular yang jenengan sampaikan di awal tadi itu juga sama dengan ular yang muncul di sini, mungkin ya? Besarnya sama nggak? Kemungkinan besarnya sama, kemungkinan sama atau enggaknya sih kurang paham. Cuma di sana juga sering, di sini juga Di sini juga sering. sering. Karena area sini juga masih area sekitar bekas perkampungan kuno. Iya. Jadi sisi gaibnya tuh masih kental gitu ya Mas Eko ya. Sekitar di sini. Kalau orang-orang kesurupan di area sini sering? Kalau kesurupan sih nggak begitu sering. Ada ya, pernah ya? Paling ya beberapa gitu. Oke. Jadi memang kita lihat sekilas yang seperti hutan bambu biasa ya Mas Eko, Iya. hutan di pinggir desa, tapi keanggerannya, kemistisannya sangat luar biasa. Ngoten nggih? Kalau malam nggak berani. Oh, kalau malam jalan nggak berani Iya, lihat sini? nggak berani. Hmm. Cari jalur lain. Jadi untuk melewati ini akses menuju ke rumah jenengan ya jalan Iya, ini ya. Iya. Jadi kalau malam jenengan lebih memilih
jalur lain. Jalan pintas, Ya, tidak melewati tempat ini. lewat hutan. Oh gitu, muter gitu ya Mas Eko Ya, muter. Kalau belanja siang, kalau malam maghrib sampai malam di rumah. Sudah nggak berani kemana-mana. Nggih. Jadi rumah jenengan itu sangat terpencil, Ya, ndak punya tetangga. jauh banget sama tetangga. Jauh. Itu karena apa? Karena memilih lokasi atau memang dapat Ya. haknya di situ? Adanya itu dari orang tua. Warisan ya Mas Eko. Iya. Jadi mau nggak mau ya rumah Ya, saya harus itu. berdiri di situ, ngoten nggih? Iya. Oke. Habis ini kita next. Boleh nggak kita review rumah jenengan? Nggih, monggo. Kalau yang di sana itu gubuk orang di sawah ya Mas Eko? Iya. Nih, Jadi ngopi. ini rumahnya Mas Eko, yang dimana Mas Eko ini tinggal satu keluarga di rumah terpencil di pinggir desa, yang dimana pekarangan yang jenengan dirikan rumah ini diduga ya Mas Eko ya, itu dulunya bekas perkampungan kuno ya. Iya. Entah itu era Majapahit, entah siapa gitu ya. Berarti di area sini juga sering ditemukan kayak pecahan-pecahan tembikar, gerabah gitu Mas Eko? Pernah beberapa kali tapi sudah saya jual. Jenengan jual? Iya. Saking polosnya teman-teman. Jadi menemukan sesuatu yang kiranya bisa dibuat menyambung hidup, ya dijadikan uang gitu ya. Iya. Nanti kalau lapor ke pemerintah malah disita. Diambil. Ah, gitu kan. Baru berapa tahun Mas Eko tinggal di sini? Hampir 1 tahunan. Kurang lebih 1 tahun ya Mas Eko ya. Masih kelihatan baru, gentengnya juga masih fresh, bangunannya juga kayunya masih bekas gergajinya juga masih baru ya Mas Eko. Iya. Kita sowan ke rumahnya atau di kediamannya Mas Eko. Mas Eko ini bekas apa ini Mas Eko? Ini bongkaran rumah yang dulu. Oh, jadi sebelum menempati tempat ini bongkaran puing-puing yang di rumah yang lama. Iya. Jangan tinggal tidak jauh dari desa ini juga dulu. Ya, tidak jauh. Itu hamil juga. Dijual sama orang tua. Oh, dijual sama orang Iya. tua. Akhirnya jangan dikasih tempat ini. Iya, Untuk jauh. menempati tempat terpencil seperti ini. Iya, alhamdulillah. Nggih, nyun sewu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, nggih. Jadi di dalam ini kamar nggih Mas Eko. Kamar jenengan nggih. Iya, kamar, Kamar jenengan, kalau sebelah sana itu dapur. 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 Kita ngobrolnya. Monggo. Nah, ini kalau tidur Kalau sholat di sini, kalau istirahat malam di sini, kalau dingin Nggih. pindah ke dalam. dalam Nyun sewu ya. Ini anggaplah ini ruang tamu plus ruang tamu. kamar untuk istirahat tamu ngoten nggih. Dan ini motor ini alat jenengan untuk ngusung kayu gitu ya. Cari rencek, cari kayu. Cari rencek kalau orang Iya. mengatakan. Jadi ini adalah kuda besi yang bisa diperas tenaganya untuk Iya. menghidupi kebutuhan jenengan sehari-hari gitu. Iya. Kita ngobrol yang santai, enjoy di mana Mas Eko ya? Monggo. Di sini aja nggak apa ya? Oke. Mas Eko, terima kasih ya jenengan sudah berkenan mengajak kami mampir ke kediaman jenengan. Ya, ngiyup lah. Ini kan panas banget, sekalian ngiyup Mas Eko. Oke. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Ini nanti habis ini jenengan juga berangkat lagi mencari kayu ya? Iya. Kerja lagi ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita menyita waktu panjenengan sebentar ya. Apa? Iya. Mas Eko, ini rumah ini jenengan kan jauh dari warga yang lainnya. Listrik ini jenengan nyalur ya Mas Eko? Iya, nyalur. Dari kampung sana. Iya, dari seberang sungai Berarti butuh kabel yang sangat panjang Mas Eko. panjang. Insya Allah, jadi ini benar-benar terpencil di tengah-tengah apa ya, persawahan ya Mas Eko ya, di dekat Iya. hutan bambu. Tegal. Tegal ya orang sini mengatakan ya. Nah, sehari-hari Mas Eko ini sebagai tukang kayu gitu ya Mas Eko, Cari tukang pencari kayu bakar. kayu bakar di hutan. Tinggal sama 2 anak, yang satu masih sekolah, Masih sekolah. Yang Kelas- satu belum. yang kecil belum, Yang kecil belum, yang satu kelas 3 kelas 3 SD ya. SD. Kalau ibu ya ibu rumah tangga ya, nggak bekerja gitu ya. Betul. Nggih. Jadi kurang lebih 1 tahun Mas Eko tinggal di sini. Iya. Kurang lebih 1 tahun, dan saya lihat tadi ngapunten untuk WC juga ada ya Mas Eko. Ada, alhamdulillah ada. Ada. Jenengan mencari kayu itu kalau dihitung per hari
penghasilan jenengan berapa Mas Eko? Ya, antara 20-30 ribu. 30.000 ya, paling banyak ya per harinya itu. Hasil Paling banyak 50. 50 paling banyak. Paling banyak. Hasil penjualan kayu itu. Ya. Cukup kira-kira Mas Eko untuk kebutuhan sehari-hari? Alhamdulillah cukup nggak cukup? Dicukup-cukupkan. Dicukupkan. Sebenarnya kalau kehidupan sekarang itu dengan beras mahal, ya kan, apalagi belum bayar anak sekolah. Kalau sekolah gratis ya Mas Eko? Gratis. Tapi untuk kebutuhan yang lainnya seperti listrik dan kebutuhan tidak terduga itu tentunya kan harus pinter-pinter nabung kan gitu. Tapi karena Mas Eko ini orangnya pandai mensyukuri nikmat dan pandai bersyukur, 50.000 sehari Alhamdulillah cukup. Itu pun tidak setiap hari dapat segitu ya Mas Eko ya. Nah kalau dari pemerintah sendiri kira-kira ada nggak bantuan seperti PKH, Raskin atau apa gitu? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Nah ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi Indonesia sekarang itu sangat miris sekali dengan apa ya, janji-janji kampanye dan lain sebagainya, di mana ketika ada kampanye itu rakyat sangat dibutuhkan, nyembah-nyembah ning rakyat cilik. Tapi ketika sudah jadi, rakyat cilik yang menyembah-nyembah minta sesuatu. Jangan pernah belum meminta dari pihak desa aparat setempat untuk bantuan Pak, aku yo didata gini, pernah nggak? Kalau minta buat saya belum. Kalau buat orang lain pernah. Maksudnya Bim? Ekonomi di bawah saya yang saya ajukan. Bahkan lebih ada yang di bawah jenengan. Ya. Memintakan. Jenengan pergi ke kelurahan. Ya. Mengajukan data dari orang yang jenengan sampaikan tadi, yang hidupnya di bawah jenengan. Tapi jenengan tidak minta menyodorkan data jenengan sendiri. Tidak. Kalau dikasih diterima, tidak dikasih ya tidak apa-apa. Seharusnya tanpa harus diminta pun data itu sudah ada. Mana sih rakyatku yang benar-benar butuh kan gitu ya. Tapi tahu sendiri kan tradisi orang Indonesia, sing duluri RT, sing duluri lurah pasti walaupun kaya dapat kan. Di sini betul seperti itu. Ada. Sama dong berarti. Nah, itu anak Mas Eko dan istrinya. Mas Eko, keluh kesah jenengan ketika tinggal di rumah terpencil seperti ini. Kalau malam seperti apa, kalau hujan seperti apa, pernah nggak ada kejadian? Kalau kejadian seperti itu ya sering. Apalagi pas baru-baru pindah sini. Yang dari Punden pernah juga ke sini. Dari Punden pernah sowan ke sini? Iya, pernah. Itu berupa manusia kah atau seorang yang bertamu atau gimana? Manusia, perempuan tua. Terus bilang kalau manggil saya Mbah Ti gitu. Bilang gini, "Lapo awakmu nuk kene?" Bilang gitu. "Iki omahku," dia bilang gitu. Pernah juga. Terus ganggu istri, pernah. Ganggu anak sampai sekarang ke kamar mandi pun takut. Nggak berani? Nggak berani ngantar pasti ini. Pernah diganggu sosok gaib? Iya, kelihatan. Wujudnya nyata gitu ceritanya? Cerita anak saya nyata, tapi kalau ditanyain diem anaknya. Minta antar terus. Jadi yang bernama siapa, Mbah Ti, penunggu dari Lumpang tadi? Iya. Itu negor jenengan? Iya. Kenapa kamu menempati tempat ini? Ini rumahku. Ini gitu. rumahku. Jenengan ketika membuat rumah ini apa tidak selamatan atau apa gitu? Pakai selamatan, cuma kok enggak di situ gitu. Itu. Waktu itu lupa saya. Iya. Jadi jenengan ditegur. Iya. Tapi ada dampak buruk nggak ketika setelah ditegur itu, Mas Eko? Anak sakit-sakitan? Kalau sakit-sakitan tidak. Paling malam saya enggak bisa tidur tiap malam. Setiap malam jenengan nggak bisa tidur? Sampai sekarang? Sampai sekarang paling bisa tidur jam 2, jam 3 baru bisa tidur. Seringkah sosok itu muncul tidak hanya sekali itu? Kalau Mbah Tinya paling sering pas awal-awal pindah. Kalau yang lain lewat sering. Tiap malam tuh banyak yang seliweran ya? Ya hampir tiap malam. Soalnya nginjak maghrib sepi di sini. Ya jelas sepi banget lah. Tidak ada orang lewat. Nah tadi jenengan menyampaikan juga istri katanya juga pernah diganggu. Itu diganggu apa? Seperti kayak apa ya? Penjuru. Secara fisik. Jadi kakinya diangkat, terus tubuhnya kayak diangkat, terus bahasa Jawanya tindien gitu. Lindien. Ya itu sering.
Itu kalau jenengan menyimpulkan sosok itu wujudnya sebagai apa ya? Makhluk apa gitu Mas? Kalau segi bau sih genderuwo. Genderuwo ya. Kalau baunya, soalnya bau-bau anjir arus. Gitu. Berarti hampir setiap malam rumah ini ya jenengan punya tamu genderuwo ya? Nggak selalu genderuwo, cuma kayak apa ya, ganti-gantian. Ganti-gantian. Yang Ya. pertama di sini demit-demit itu bergantian. Iya, Sini berganti. cuma kadang nggak sampai masuk Nggak sampai masuk. sini, di luar gitu. Boleh nggak minta kesaksian istri jenengan tentang apa yang dialami itu? Boleh. Ya. Dek, Mbak bisa minta, ini kan penonton penasaran yang disampaikan siapa? Mas Eko, katanya jenengan juga pernah mengalami hal mistis gitu ya. iya. Apa yang jenengan alami waktu itu Mbak? Saya kan nggak peka sebenarnya. Mm-mm. Cuman di awal-awal datang ke sini itu kan gimana ya? Kan memang sebelumnya kan kosong. Mm-mm. Jadi nek kata orang Jawa itu kan samun kadang. Jadi pertama kali datang ke sini mungkin kan sebelum saya datang kan sudah ada yang menempati, Ada penunggunya. ada penunggunya kan. Jadi kan istilahnya saya orang baru, saya tamu. Jadi awal datang ke sini jelasnya kan ada yang Yang lebih Geser, dulu ya, gitu. yang lebih dulu menghuni tempat ini. Terus pas selamatan nggak di situ juga. Oke. Jadi waktu Ini kan Nggih. tadi kumpulan intensinya nyanyi. pelumpang tadi ya Mbak ya. Oke, jadi selamatan hanya di sini buat bikin doa kecil-kecilan. Jadi merasa seperti penunggunya di sini itu saya datang ke sini buatan pamitan. Ya kok sudur gitu ya. Soal Jawane kan ngoten ya. Oke, Seharusnya di sana ya selamatane ya di Lumpang itu. Makanya yang penghuni sana negur Mas Eko gitu Iya. ya. Jenengan pernah mengalami kejadian apa Mbak? Yang katanya didatangi genderuwo itu seperti apa? itu awalnya sudah tidur. Saya kira cuma mimpi. Ternyata bangun itu kaki saya ada yang megangin gitu. Ini Diangkat. juga pernah Ya, tangan. Kaki Kaki. diangkat. Oke, seolah-olah disuruh pergi gitu loh kan. Ini juga Oh. pernah. Kan tidak izin di sini. Diangkat itu untuk diseret gitu ya. Kayak Ya. kayak Tapi diseret. dibangunkan Oh iya dibangunkan diseret gitu ya. tengah sadar. Setengah sadar tapi dalam keadaan tidur. Iya. Gitu ya. Oke. Jadi banyak sekali yang jenengan berdua alami ya di tempat ini ya. Oke. Tempat ini diduga kata Mas Eko memang bekas perkampungan kuno era Iya. kerajaan Majapahit. Sebenarnya gini Mas Eko ya, dan Mbak siapa namanya? Ini Mbak Deni, istrinya Mas Eko. Jadi beliau berdua ini sering mengalami kejadian mistis ya di tempat yang baru dihuni ini sekitar kurang lebih 1 tahun, yang dimana mereka berdua ini hidup berdampingan dengan demit, kan gitu ya? Karena setiap malam tamunya itu demit, tapi lama kelamaan sudah terbiasa ya. Iya, alhamdulillah. Dan karena mereka hanya lewat tidak mengganggu, ya jenengan sendiri menganggap mereka itu teman, ngoten nggih. Iya. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya jenengan juga diparingi sehat selalu, juga panjang umur, dilancarkan rezeki dan dijauhkan dari segala musibah, termasuk godaan-godaan hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk godaan demit yang kiranya jahat ya. Tapi kalau kita tidak menyalahi, jenengan sudah minta maaf. Iya. Insya Allah kedepannya lancar Mas Eko dan Mbak Deni ya. Iya. Dari kami terima kasih jenengan berdua sudah mempersilahkan kami sowan mampir ngombe, orang Jawa mengatakan mampir ngiyup. Nanti ada sedikit ya buat beli gula. Diterima mawon, tidak bisa memberi banyak, dan mudah-mudahan ke depan saya bisa sowan lagi ke sini, silaturahmi lagi ke sini. Tapi kira-kira keberatan nggak kalau kita main lagi ke sini? Monggo. Kalau mungkin jika ada donatur atau saudara-saudara yang kiranya terketuk hatinya ingin berdonasi atau sedikit menyisihkan rezeki buat saudara kita ini, bolehlah nanti kita sampaikan dan kita antar ke sini. Desa apa namanya Mas Yo? Desa Nguluh Dawuan. Dusun Nguluh. Iya, Desa Desanya Dawuan. Dawuan, Kecamatan Jatikalen Nganjuk. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.